Nah, pas kenaikan kelas 2, qadarullah ada gempa. Oh gitu. Yang Oh, ingat iya. nggak terjadi di tahun berapa? 2010 kalau nggak salah. Iya. Jak, ini kan antum kan kurang lebih kita berteman itu kurang lebih baru ya kurang lebih 1,5 tahun inilah ya terakhir ini baru ini. Karena itu yang saya pengen tahu dari antum itu kenapa antum itu ya istilahnya tuh mau menemani keseharian anak ketika anak buat video untuk konten-konten itu, tapi antum mau untuk menemani anak itu tanpa bayaran sama sekali. Sepeser pun anak enggak. Ya, misalnya kalau anak ini cuman paling ayo kita anak ajak makan-makan kayak gini. Itu kenapa antum sampai rela ya mengorbankan sebagian besar waktu antum untuk menemani anak buat hal seperti ini gitu loh. Sebenarnya sih salah ya. Tanpa upah tuh salah. Soalnya saya setiap diajak sama antum itu selalu Anda minta bakso atau apa gitu. Itu hal biasa, itu bagi anak hal biasa. Ya sekedar untuk makan itu hal biasa. Untuk umumnya tuh gini, kenapa saya sampai rela mengorbankan waktu lah. Ya. Terus juga ya harusnya itu waktu job saya mengerjakan sesuatu, tapi buat membantu antum karena antum ngajak buat video misalkan. Kenapa saya sampai mau ya kan? Ya karena emang ya antum kan sebagai teman saya lah. Masya Allah. Teman baik Ana juga ya kan. Ya. Dan jarang loh Pak. Teman-teman saya yang sudah ada stempel baiknya dari saya itu, jarang Pak, langka ya, Masya Allah. Berarti Anda termasuk orang yang beruntung ya. Alhamdulillah. Dan juga teman seperjuangan ketika ngajar di Al Hanif ya kan. Soalnya kan anak sempat pernah ngajar di Al Hanif kan pas anak ngabdi itu setahun. Nah, dengan berjalannya waktu kita sering ngobrol, sharing ya kan. Terus juga berbagi pengalaman sampai menyudutkan satu sisi yang dimana itu ada kesamaan. Itu sampai kepribadian pun kita tahu kan, saling tahu ya kan. Hobi kita yang padahal itu hanya sampingan, kayak maksudnya tuh buat video yang nanti taruh di YouTube ya kan, buat YouTube lah, channel YouTube. Nah jadi tuh hobi kita tuh bisa sama gitu loh, passion kita sama. Nah disitulah kita pengen mengembangkan ya kan channel kita ini ya supaya semakin terus meningkat ya kan, maju terus dengan cara kolaborasi, sering-sering sharing ya kan, gimana tutorial pengambilan angel gitu. Nah itu semenjak saya ngajar di Al Hanif lah ya kan. Dimulai dari situ akhirnya saya pun punya channel YouTube tuh ya gara-gara antum juga ya kan. Kenal kemana gitu ya. Sebelumnya tuh nggak punya, udah paling ya IG paling ya. IG udah punya antum semenjak itu ya. Udah punya. Tapi sebenarnya keinginan untuk buat video yang nantinya taruh di itu Ana sudah punya niatan dulu ketika Ana menganalisis satu video yang menurut Ana tuh bagus, yang sampai video itu dihapus dari pihak YouTube. Itu yang membuat antum termotivasi untuk hal serupa gitu ya. Jadi itu video kenapa itu video itu dihapus dari pihak YouTube? Karena dengan video itu banyak dari penonton itu yang masuk Islam gara-gara dia ini. Oh gitu. Akhirnya sampai pihak YouTube dihapus. Itu judulnya ya The Meaning of Life, makna dari sebuah kehidupan. Kalau nggak salah nama pembicaranya tuh Adam. Itu akun YouTube apa namanya? Namanya akun YouTube-nya? Channelnya? Nama akun YouTube-nya kurang tahu sih. Kayaknya dia belum punya channel. Cuman ada kayak apa sih, kayak komunitas gitu. Yang undang dia gitu. Gitu, ada komunitas yang undang dia untuk jadi pembicara gitu ya. Untuk jadi pembicara. Nah itu gara-gara dia ngupload video itu banyak yang masuk Islam. Karena dia menjelaskan tentang asal usul manusia, asal usul kehidupan. Bagus itu. Gitu. Sampai sempat pernah ban sama pihak YouTube. Tapi sekarang alhamdulillah ada lagi. Penontonnya banyak berarti itu. Banyak itu. Itu orang Indonesia atau orang luar? Orang luar pastinya. Orang luar. Nah, antum bisa tahu dia bahasanya atau emang ada? Dia kan menyampaikan dengan bahasa Inggris, ya kan. Nah, di situ ada translate-nya. Nah, di situ saya termotivasi dengan dia. Maksudnya tuh saya pengen buat video yang dimana itu nanti intinya bahasa Inggris juga, ya kan. Entah itu translate-nya nanti saya ngomong bahasa Arab atau bagaimana. Yang nantinya tuh pengen dari penonton, dari misalkan penonton yang non muslim ya, melihat video saya jadi masuk Islam.
Makanya video saya pertama di YouTube itu tentang apa namanya? Ya, enggak Bu. Video pertama kali Ana di YouTube itu tentang tiket untuk masuk surga. Oh ya, tahu saya. Nah, itu. Ya, Itu saya saya pertama kali video Ana tuh ya, yang tahu upload saya. di YouTube. Nah, itu kan saya ngomong pakai bahasa Arab kan. ya. Translate-nya bahasa Inggris itu. Wow, terus Iya. Masya. Hmm. Karena termotivasi dengan Adam tadi. Adam Kalau nggak salah itu ya namanya Adam. Tuh. oke. Nah, terus kita saling sharing sehingga alhamdulillah yang tadinya dari 1-2 subscriber Terus sekarang sudah ya alhamdulillah meningkat lah. Nah, itu dari sisi kesamaan kita. Hmm. Nah, Ana pengen mengulik tentang sisi ya latar belakang antum ya. Antum dari kecil itu ya terdidik dari dunia pesantren atau gimana itu saya pengen tahu. Ini sambil makan nggak apa nih ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak. Coba Oke. dari Jadi gini. Mulai dari ini ya, riwayat pendidikan lah. boleh. TK. TK itu alhamdulillah abi Ana kan punya TK. Ya kan? Ya, Namanya Uswatun Hasanah, betul. Karena TK di situ alhamdulillah jadi udah kenal Islam lah. Kenal salaf. Abi Ana, Umi Ana itu udah kenal salaf. Dan itu salah satu nikmat yang besar kita mengenal salaf dari kecil itu. Nah, lulus TK di Uswatun Hasanah, lokasinya Bekasi kan. Terus saya SD di Jogja. SD di Jogja. Itu pesantren atau apa? Pesantren. Pesantren. Ah. Namanya Pondok Pesantren Islamic Center Binbas. Oh, Binbas. Heeh. Oke. Istri Ana juga dari Binbas. Dari Binbas juga? Iya, istri Wah, Ana. Masya Allah. Nah, itu di situ saya hanya berjalan setahun. Berarti cuman kelas 1 istilahnya, kelas 1 SD gitu ya. Oh, gitu. Kelas 1 SD. Itu kenapa itu? Kok cuman 1 tahun? Nah, jadi gini ceritanya. Kenapa cuma setahun di sana? Kakak saya juga kebetulan di sana itu. Mbak Antum ya? Nah, kan jarak antara anak ke kakak saya itu 2 tahun lah. Berarti ketika anak kelas 1 dia kelas 3 SD lah ya. Ya. Nah, pas kenaikan kelas 2 qadarullah ada gempa. Oh, gitu. Yang Oh, ingat iya. nggak terjadi di tahun berapa? 2010 kalau nggak salah. Iya. 2010 atau Ya, 2008. istri Ana pernah cerita itu, istri Ana. Ah. Nah, gempa itu. Nah, kan otomatis bangunan di pondok itu pada hancur. Kenapa pada hancur? Soalnya lokasi pondok itu dekat dengan Gunung Merapi. Soalnya pas itu tuh yang gempa itu Gunung Merapi. Berarti pondok bangunnya luluh lantak. Hancur. Tatak. Sebagian besar hancur. Oh, gitu. Jalan retak. Ketika gempa posisinya antum masih di pondok kan? Hmm. Antum gimana itu kan di dalam bangunan? Hmm. Jadi sempat mengalami ada korban jiwa nggak itu dari pihak ini apa santri atau dari pihak pengasuh pengurus dari pondok itu? Ada korban nggak? Alhamdulillah dari keluarga pesantren ya, keluarga besar pesantren alhamdulillah belum ada, nggak ada lah ya, nggak ada yang kena korban lah, yang jadi korban tuh nggak ada. Kalau posisi Ana itu ketika itu kan ini gempa terjadi pagi hari ya, subuh menjelang pagi lah. Itu Ana biasa kegiatan rutinitas habis subuh itu halakoh, baca Quran. Kebetulan ruangan halakoh saya itu dekat dengan kantor, ya kan. Nah, pas usai halakoh, Ana keluar, posisi Ana baru keluar dari pintu, bangunan tiba-tiba runtuh. Nah, alhamdulillahnya saya hanya kelilipan doang. Oh, gitu. Dari ya debu runtuhan bangunan itu. Berarti langsung heboh tuh sekitar ya. Aku langsung pada lari itu ke tengah-tengah. Biar ya aman lah, cari aman. Semuanya pada lari dan dari pihak pesantren juga menyuruh seluruh santrinya agar berkumpul di tengah-tengah. Di lapangan Binbas gitu ya, ada Iya. lapangan gitu. Jadi biar nggak keruntuhan Ya. bangunan. Alhamdulillah di situ nggak ada korban sama sekali. Tapi ada dari warga sekitar yang kena sampai meninggal kan. Warga sekitar Ada. ya. Terus dari situ kelas tadinya mau naikkan kelas 2 Iya. karena bangunan hancur, saya pindah ke ya, Solo. Berarti semua santri itu pindah semua enggak itu? Kan bangunannya hancur. Enggak sih, enggak. Kakak saya aja nggak pindah. Tetap lanjut. Kakak saya tetap Belajarnya lanjut. gimana itu ya? Itu kurang tahu itu. Bangunan hancur kan itu ya. Ya Iya. mungkin pakai misalnya kayak saung-saung kayak gini mungkin kali ya. Mungkin. Terus antum memutuskan untuk pindah.
ke pondok pesantren apa itu? Pondok pesantren lagi atau pulang ke rumah atau gimana? Pondok pesantren lagi. Pondok pesantren lagi. Soalnya dari orang tua ya itu nggak bakal ngizinin saya sekolah di umum. Oh gitu. Maka Gitu. masuk antum di pondok pesantren Di Solo lokasinya. Solo. Namanya itu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Oh ya, Imam Bukhari. Solo. Di situ saya qadarullah ngulang lagi dari kelas 1. Kenapa? Karena saya nggak ada surat pindah. Kan kalau pengen lanjut ke kelas 2 itu harus ada surat pindah. Karena gempa kan, saya pindah ya pindah-pindah begitu aja tanpa ada surat pindah. Akhirnya sama pihak pondok Imam Bukharinya saya disuruh ulang kelas 1. Jadi saya kelas 1 2 tahun 2 kali. Sebenarnya kalau antum minta surat pindah dari pihak pondok bisa nggak? Ya bisa aja, bisa. Cuman ya terlanjur lah. Iya. Akhirnya antum ngulang dari kelas 1 1. lagi. Di Imam Bukhari sampai berapa tahun itu? Sampai lulus SD atau gimana? Qadarullahnya di Imam Bukhari hanya 4 tahun. 4 tahun berarti cuma sampai kelas 4 mau ke kelas 5 pindah gitu maksudnya? Apa gimana? Kelas 4 selesai pindah. Kenapa itu alasannya pindah? Gini ya. Kelas 4 selesai di Imam Bukhari pindah. Karena di sana itu lokasinya panas banget. Apanya panas gitu. Apa? Betul-betul panas. Maksudnya wilayah panas. Solo gitu ya, wilayah Solo panas gitu ya. Dan juga ya wajar ya pindah-pindah itu. Saya itu SD bisa pindah 4 kali, Pak. Ada 4 kali. Ini kan yang pesantren kedua, nanti akan sebutkan. Ini yang kedua, tadi Binbas, sekarang Imam Bukhari. Di Imam Bukhari saya hanya 4 tahun, ya kan? Sampai kelas 4 ya. Sampai kelas 4 pindah karena itu sebabnya panas dan faktor kedua juga namanya juga masih anak SD. Bayangin ya, ini anak SD udah di pesantren. Benar ya. Ya kan? Jauh dari Masih orang petakilan tua. juga, masih ngambang, masih pelin-pelan lah. Masih ngambang lah, belum yakin gitu, belum matang. Antum sendiri ketika di pondok kan masih usia kecil gitu, antum ada perasaan apa bertanya-tanya nggak antum, kenapa saya kan pengen masih di rumah sama Pengen ngumpul bareng keluarga ya kan. gitu. Ada nggak perasaan antum dulu kayak gitu? Ya pastilah, saya itu orangnya ya dari kecil itu pengen banget deket sama keluarga. Oh gitu. Cuman ya udah begini jalannya kan. Tapi soal itu kebaikan. Nah itu pas 4 selesai saya pindah lagi ke Jawa Timur. Jawa Timur. Tepatnya itu di Pare. Antum tahu kampung Inggris nggak? Iya, pernah dengar ya? Nah, ya terkenal banget itu. Ya nggak jauh dari situ lah. Itu ada pesantren namanya Thaifah Al-Mansurah. Thaifah Al-Mansurah. Nah saya di situ berarti bukan Thaifah Al-Mansurah. Bukan di Jawa Timur, sebelumnya ada di Salatiga, Tengaran, Al-Irsyad. Oh, Al-Irsyad Tengaran. Nah, saya kelas 5 di situ. Kelas 5 di situ. Nah, itu sekolah termasuk sekolah favorit tuh. Anak-anak Al-Hanif banyak yang daftar itu tapi nggak diterima. Hanya ya beberapa anak aja yang terima. Karena sayangannya emang berat. Dari saat itu saya masuk SD loh. Kalau anak yakin ya. Untuk santri baru kayaknya nggak ada yang mau daftar SD di situ. Paling mereka itu yang banyak SMP atau SMA. Oh gitu. Karena tempat SD, lokasi SD sama lokasi SMP SMA itu beda. Jadi tuh SD tuh kayak diungsikan, di apa sih namanya? Sendiriin ya, gitu. Ya, kayak istilahnya tuh ya terpencil ya, dipencilkan gitu kayak ya. Bukan pesantren, Pak. Oh gitu. Lingkungannya beda. Kalau di sana kan yang SMP SMA kan gabung itu luas tempatnya berhektar-hektar. Kalau SD mah 1 hektar kan nggak ada. Ya masih namanya juga masih ya peminatnya masih sedikit lah. Gitu. Nah di situ saya hanya 1 semester doang, setengah tahun. Pindah lagi. Alasannya, nah itu. Nah faktornya, sebabnya itu yang pertama itu kebalikan dari Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari kan tadi panas ya. Ini dingin banget. Sampai-sampai setiap santri itu dikasih selimut satu-satu. Saking dinginnya dia. Karena di kaki gunung mungkin ya. Iya, itu karena pesantren Al-Irsyad itu dekat dengan Gunung Merbabu. Oh gitu. Dan juga faktor yang kedua, rata-rata teman di situ sebaya saya itu bisa dibilang bandel lah, bandel yang wajar tapi enggak, bandel yang enggak wajar. Kalau bandel yang wajar ya wajar lah, namanya juga masih kecil SD kan. Ini bandelnya enggak wajar ini.
gitu. Lebih kelasnya lebih tinggi yang harusnya nggak dilakukan oleh sebaya saya. Sebaya gitu ya. Oh gitu. Ya nggak perlu kita sebut lah ya. Nggak perlu anak sebutkan Ya, lah perlu apa disebutkan. maksudnya. Akhirnya antum memilih untuk Pindah ke Jawa Timur. ya yang tadi yang antum sebutkan berarti ya, Thaifah Al-Mansurah. Thaifah Al-Mansurah itu. Hmm. Nah itu lokasinya tadi yang nggak jauh dari kampung Inggris itu kan. Itu saya di situ alhamdulillah sampai lulus SD kelas 6 selesai. Itu. Berarti di Thaifah Al-Mansurah kurang lebih 1,5 tahun ya. Lanjutin yang kelas 5 terus lanjut kelas 6 sampai selesai. Nah, selesai jenjang tingkat SD nih, apa antum lanjut lagi di pondok atau IFA itu atau pindah lagi? Pindah lagi Pak. Pindah lagi dengan Iya. alasan Dari saran dari orang tua. kalau antum sendiri nyaman nggak di pondok itu, di atas Al-Mansurah itu? Dari 4 pondok yang sudah anak alami itu. Ya. Pertama kan tadi Binbas, kedua Imam Bukhari, ketiga Irsyad, keempat yang Thaifah Al-Mansurah. Itu yang keempat malah. Itu yang antum merasakan kenyamanan di situ. Karena ya? teman-teman di sana itu saya baru dapat yang namanya teman, betul-betul teman. Itu Bukan sembarang teman. nggak cuma satu orang, apa semua rata-rata atau cuma beberapa? Satu angkatan bisa Satu bilang. angkatan. Masya Allah. Mulai dari ketuanya gimana ya? Satu kelas, satu angkatan itu saling support. Saya support di sana ya, Mas. Iya. Ketika anak sedih misalkan ya. Ya. Jadi ada aja yang mendukung. Gitu. Pak. Belum ada saya dapat di pondok sebelum-sebelumnya itu. Bahkan ketika yang SMP nih masih kalah. Karena kan SMP pindah lagi di Banten ya. Namanya Redu Solihin. Di Redu Solihin saya alhamdulillah berjalan 6 tahun. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun sampai lulus selesai kan. Nah, itu kalau menurut saya lebih enakan yang pas di Thaifah Al-Mansurah. Yang di situ saya tinggal selama 1,5 tahun. Oh gitu. Karena banyak kecocokan dengan teman-teman tadi Iya. ya, Masya Allah. Dan juga lingkungannya yang sangat asri Pak. Kan rata-rata pondok yang 4 ini selain Thaifah Al-Mansurah itu di kota. Kalau ini di desa. Pedesaan lah ya. Pondok kalau anak sebut, anak bilang tuh pondok dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Misalkan nih buka kurung ini sawah, baru ini pondok, tutup kurungnya juga sawah lagi. Jadi diapit dengan 2 sawah. Oh gitu. Itu betul-betul alami lah. Nah itu. Saya pindah yang SMP-nya itu di Redu Solihin sambil lulus SMA. Alhamdulillah di situ lulus dan setelah itu biasalah apa namanya? Pengabdian. Ada pengabdian? Ada pengabdian. Nah, setiap pondok itu biasanya dia setelah SMA itu ada pengabdian namanya. Pengabdian itu apa? Ya pengabdian itu kayak proses pembelajaran seorang santri itu jadi guru, Ya, mengajar, mendidik, kerja lapangan gitu ya. mendidik anak. Selama ini Bagaimana? udah menuntut ilmu di pesantren, sekarang tinggal di pemraktekannya. Itu durasinya 1 tahun lah, Setahun. selama 1 tahun. Itu tuh Pak, kita tuh dibalik posisi kita. Yang tadinya kita diajar, sekarang kita mengajar. Nah, kalau di Redu Solihin sendiri itu dia tuh harus peserta didiknya mengabdi di dalam pondok, maksudnya ya di Redu Solihinnya. Nah, kalau saya enggak Pak, saya tuh orangnya gimana ya? Bayangin, sudah 6 tahun di Redu 6 Solihin, tahun, ya. masa mau nambah lagi di situ? SMP, SMA. Jadi ya ketemunya itu aja kan, Ya. bosan lah ngeliat mukanya itu. Jadi saya mau nyari orang muka-muka baru ya. Ya, suasana baru juga lah gitu ya. Kebetulan saya ada referensi sekolah yang dekat rumah itu, namanya Sekolah Al-Hanif kan, STI plus Al-Hanif itu. Anak mengabdi di Nah, sana. di situ saya ngajar SD, saya ditugasi ngajar bahasa Arab sama David, Ya. ya, kelas 3 SD. Alhamdulillah tuh anak-anak pada seneng ketika anak ngajar, pada bahagia lah, alhamdulillah lah. Di situ saya setahun, ada pengalaman ngajar kan, gitu. Nah disitulah saya bertemu dengan antum. Masya Allah ya. Nah, antum sendiri kok bisa senang dunia editing itu gimana itu asal usulnya bisa? Karena harusnya antum kan dari kecil udah di pondok pesantren, harusnya antum senang dengan dunia ilmu, udah kayak baca kitab dan sebagainya, tapi ini antum lebih senang dengan dunia ya kayak videografer,
editing video. Itu kenapa itu? Kan antum bosen udah lama di pesantren atau gimana itu yang? Nah itu kenapa? Karena itu tadi yang udah sebutkan di awal itu. Di awal-awal motivasi sama satu video yang itu tadi berjudul The Meaning of Life. Makanya anak kan ada channel YouTube namanya The Positive Channel. Cuman sekarang udah anak ubah. Jadi Brother Ummah. Itu kenapa diubah? Karena gimana ya? Anak tuh ada, kalau dulu kan buat nama YouTube The Positive Channel itu ya biasa-biasa aja lah, hanya menamakan terus sudah. Kalau sekarang anak ganti Brother Ummah itu ada maksudnya, ada filosofinya. Ada filosofi tepat sekali. Gitu. Seperti itu. Intinya saya tuh ingin nih memberikan sesuatu yang positif lah, baik itu sifatnya memberikan informasi ya kan, ataupun memberitahukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, atau memotivasi dan lain-lainnya lah. Pokoknya yang sifat positif. Kalau kedepannya nih, antum lebih mau menerjuni dunia ya pendidikan atau dunia lain nggak, seperti usaha dan lain sebagainya itu kedepannya ini antum? Karena secara kan abdi antum kan di lembaga anda mengajarkan kan posisinya sebagai anggota yayasan lah ya, tentunya dia berharap besar sama antum karena antum kan biasanya penerus beliau gitu. Apa antum nantinya mau akan terjun juga di dunia pendidikan atau gimana untuk kedepannya? Kalau saya sendiri sih untuk terjun di dunia pendidikan, maksudnya kayak sifatnya guru formal ya, itu anak kurang setuju. Kurang pas gitu. Kalau formal kan dakwah tuh oke. Itu Ya. termasuk keinginan saya. Benar. Cuma kan bentuk dakwah nggak harus jadi guru. Iya benar. Ya kan sifat dakwah itu macam-macam. Iya. Mungkin kita dengan mencontohkan kebiasaan kita ya kan, kesehariannya, misalkan barangkali masih lebih awal gitu, ataupun berbakti sama orang tua gitu. Jujur anak lebih kurang suka kalau terjun langsung ke pendidikan yang itu sifatnya formal, itu anak paling nggak suka. Soalnya tuh anak tipe-tipe orangnya ya yang nggak suka bersangkutan dengan kayak kelembagaan gitu. Itu anak kurang suka lah, bukan betul sama sekali nggak suka, tapi kurang suka aja. Nah sukanya bagaimana? Apa? Saya kayak ke bisnis. Oh gitu. Bahkan saya pengen banget punya ya usaha peternakan gitu. Kalau di pondok dulu antum gimana? Antum sering pernah berbisnis nggak? Bisnis itu bisa dibilang hobi saya dari SD malah. Dari SD. Dari SD, bayangin SD saya sudah bisnis. Di pondok pesantren dibolehkan? Pesantren, alhamdulillah dibolehin. Emang kan dari orang tua kan untuk uang jajan, uang kebutuhan sehari-hari kan dipenuhi kan dari orang tua kan? Alhamdulillah ada loh uang jajan per bulan dikirim setiap bulan lah ada. Itu sampai sisa pak. Berarti lebih dari cukup. Lebih dari cukup itu. Terus kenapa antum lebih terus bisnis gitu? Ya entah kenapa ya, mungkin untuk mencari kegiatan lah, memenuhi kegiatan saya kan. Tapi sebenarnya bagus juga itu. Dari SD loh pak, langka itu. Hidup. Langka. Ya benar. SD udah mikirnya kayak gitu kan. Dan saya itu jujur ya, karena itu sebulan uang jajan pas SD 50.000 pak. Itu zaman dulu udah gede nggak? Iya, itu gede banget. Ditambah lagi kan saya dibatasin sama pengampu kamar saya kan, di sana per kamar lah sistemnya ya. Jadi satu kamar misalkan ada 14 orang atau berapa lah. Nah setiap kamar tuh ada pembimbingnya, disebut musrif biasanya. Ya. Nah itu musrif tuh membatasi uang jajan kita, jadi kita nggak boleh banyak-banyak, disuruh ngirit juga. Kayak sepukan 5.000 itu ya, 5.000 tuh mungkin bisa beli mie 10 bungkus lah. Mie bisa apa itu? Mie ya paling mie rebus atau 7-8 bungkus lah. Karena dulu Soalnya masih harga berapa? Dulu itu saya pernah ngalami zaman-zamannya beli mie sedap soto, tau kan? Yang ya, tahu warna saya. hijau itu Iya, atau warna oranye. Iya. Itu harga Rp700 pak. 700. Padahal kalau sekarang itu kurang lebih ya bisa 2.000 atau 2.500. Kalau terus mie goreng sedap itu anak pernah ngalami harga berapa ya? 900. Kalau dimasak ya itu 2.000. Kalau mereka keluar 2.500. Ya. Itu makanya dulu itu masya Allah. Jadi bisnisnya dagangnya apa aja tuh? SD itu saya bisnis agar-agar.
Itu modal. Buat sendiri atau antum beli dari orang, antum Jual lagi. Jual lagi? Enggak, buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Dulu kan ada heater ya, manas air itu yang teko, ada kabelnya itu. Ya, Itu namanya heater. Nah, itu saya buat di situ. Saya paling modal cuma 500, Pak. Beli kan itu kan satu 500 saset untuk beli agar-agar itu ya. Nah, 500 kan. Ya. Air panas karena ada itu heater. Atau enggak ada dispenser bisa. Terus gula paling minta ke dapur. Ibu pondok lah ya. Nah, terus udah dengan modal 500 saya bisa untung nanti 5.000, 6.000, 7.000 lah. Masya Allah itu. Nah, dari uang keuntungan itu saya tabung, Mbak. Tabung. Bayangin, Pak, udah pertama bisnis. Terus yang kedua saya itu ada kepikiran nabung SD tuh. Nabung inisiatif lah. Ya. Nah, qadarullah mungkin ini cobaan di awal ya. Kenapa itu? Ketika nabung, anak taruh lemari, mungkin teman ada yang iri ngeliat uang saya banyak kan. Diambilnya itu uang saya. Cuma lucunya lagi, Pak, teman ini yang Ana bisa tahu kalau dia ngambil, dia tuh mendekati saya. Dulu saya tuh kalau dipanggilnya bukan Zaki, Nazma. Nama panjang itu siapa? Nur Azmi Zaki Muhammad. Itu dulu tuh saya panggilannya tuh dari singkatan dari nama kepanjangan saya, Nazma. Ya. Nazma itu kenapa nangis? Kenapa sedih kan? Siapa yang nanya itu? Teman saya. Teman saya yang ngambil uang. Modus abang gimana dia? Iya, bukan. Ya dia tuh pengen apa ya? Simpati, pura-pura simpati iya. Gitu. Supaya dia nggak ketahuan bahwasanya dia tuh mencuri gitu maksudnya. Oh gitu. Bukan dia yang ngambil gitu kan. Padahal dia yang ngambil. Antum bisa tahu dari mana? Soalnya saya sudah mengamati bagaimana gitu. Apa itu pas itu saya dikasih sama teman saya atau saya ngeliat sendiri? Yang aneh sih kayaknya saya kayak mergokin dia gitu lah. Iya. Cuman saya orangnya sih ya ikhlas-ikhlas aja lah, biarin. Gitu. Cuman bisnis itu doang antum, maksudnya agar-agar. Agar-agar. Terus ada lagi saya bisnis pas SMP itu. Ada lagi? Bisnis apa itu? Emang kalau itu bisnisnya tuh mengikuti zaman. Oh gitu. Kayak misalnya lagi viral, misalnya apa nih yang lagi viral. Ya, nah di situ buat bisnis. Kayak pas itu pernah viral batu akik. Batu akik. Batu cincin itu kan? Batu cincin itu. Batu cincin itu. Itu kan posisi saya lagi di Riyadhus Shalihin tuh. Kebetulan pondok lagi ngadain jalan-jalan kemana gitu kan, tempat wisata yang di situ santri harus patungan lah, iuran. Nah itu saya nggak minta uang ke orang tua, Pak, hasil dari jualan itu. Padahal pas itu kita bayar kalau nggak salah per santri itu 300 kalau nggak salah. 300 soalnya kita nyewa bis 300.000. Itu antum bayar nggak pakai nggak dari orang tua enggak? Dari batu cincin itu. Itu batu cincinnya antum beli pesan ke orang atau gimana itu? Atau antum nyari sendiri di sungai apa gimana itu? Beli, anak jual lagi. Belinya di mana itu? Batu dari teman atau dari ada karyawan di sana kan. Biasanya gitu. kan dia dari kampung. Pulang kan, ya mudik gitu. Ya. Dia kan jual murah kan. Nah saya jual lagi dengan harga yang dinaikkan. Jualnya ke sesama sesama santri. Gitu. Teman santri. Gitu. Ya, anak masih ingat tuh ada batu namanya batu bacan, batu kalimaya. Ya saya ingat Pak Susilo Bambang Yudha itu presiden RI keberapa itu. Dia pernah viral juga, dia punya batu cincin, lupa saya namanya, tapi batunya apa itu namanya. Itu viral itu. Berapa harganya tuh? Ya karena ya hasilnya itu batu biasa, ya batu inilah karena yang pakai presiden, langsung naik lonjak itu harganya. Dicari itu batunya itu. Oh, dijual sama presidennya gitu. Ya enggak, cuman mungkin dia ngeliatin kalau saya pakai batu ini gitu. Nah, semenjak itu viral batu itu. Orang-orang nyari. Jadi terkenal. Berarti antum jualan batu akik juga gitu ya. Ini sukses. Terus juga gitu. Pernah jualan ini, Pak. Apa? Kan salah satu hobi saya itu hiking ya. Selain bisnis hiking mendaki gunung. Nah, peralatan hiking kan selain kemah, terus apa tuh? Ya peralatan-peralatan gitulah. Terus juga teropong kan buat ngeliat view-view yang indah. Ya kalau di jarak puncak jauh, di puncak gitu ya. Kan pakai teropong. Nah, itu saya bisnis itu, Pak. Pertama saya punya temen tuh, saya beli harga 200. Teropong 200.000. Saya beli tuh. Unikannya apa itu teropong sampai 200.000 itu? Kesemewaannya? Bisa di zoom aja.
bisa kita atur jaraknya. Nah, Anda udah bosan, Anda jual lagi dengan harga Anda beli 200.000, balik modal lah. Itu belum ada untung. Terus beli lagi saya yang agak tinggi. Pas itu Anda nabung itu ada sekitar Anda dapat uang nabung sekitar 1 juta lah hampir. Hasil dari dagang gitu Antum. Ya pokoknya hasil ngumpulin lah intinya. Ngumpulin duit lah ya. Nah, Anda pakai setengahnya seharga ya 400.000 lah kurang lebih. Untuk beli teropong lagi. Mereknya binokular itu yang lebih gagah lagi lah. Iya. Nah, dari 1 kilo Pak bisa kelihatan Pak. 1 kilo ya? Iya. Di zoom itu. Nah itu Anda jual lagi ke teman Pak, ke teman angkatan. Oh gitu. Anda jual berapa tuh Pak? Tahu nggak? 800.000. Itu teman Antum mau tuh beli. Teman Anda mau 800.000 Pak. Orang berduit apa gimana dia? Alhamdulillah sih ada lah. Oh. Berkecukupan. Cuman untuk beli teropong doang 800.000 ya dia. 800.000 loh. Rela itu menggocek uang sebesar itu. Masya Allah. Mungkin dari sayanya juga pinter kali ya. Ya nawarinya gitu ya. Ya begitulah bisnis lah. Iya, pasti penjual nyari untung. Iya. Jadi kalau betul-betul butuh duit banget kan. Nah itu ada juga Pak bisnis yang ini Pak, yang nggak kalah ininya, keuntungannya itu bisnis kayak elektronik Pak. Barang-barang elektronik. Elektronik itu kayak model musik box ya, MP3, memori, flash disk. Itu saya bisnis dan itu Ana lakukan ketika hari-hari ujian. Orang-orang MP3? sibuk belajar, saya sibuk bisnis ngitung duit. MP3. Tapi antum isi murotal atau gitu. apa gajian. Itu soalnya dibolehkan di pesantren saya. Oh gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih. Kalau nggak salah tuh yang sifatnya speaker itu bisa diizinkan. Diizinkan ya. Gitu. Nah itu anak bisnis itu. Kalau nggak salah pembeli itu sekitar 25 orang. Tahu keuntungannya berapa? 1 juta bersihnya itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi libur itu udah kan habis hujan libur kan, liburan itu udah megang duit. Aman lah. Kreatif Anda Masya. Nah itu Pak. Emang saya tuh ketika orangnya tuh ya, ketika ujian itu pokoknya saya beda banget dari yang lain. Ketika ujian kan orang sibuk dengan pelajaran ya. Bosnya terlalu berlebihan lah kayak sampai bergadang ya kan. Tapi antum dagang gitu tuh ganggu. Oh enggak Pak. Enggak. Karena tuh ada sistemnya sendiri. Ya setiap orang kan punya cara sendiri untuk ini ya belajar itu ya. Karena tuh ada cara bagusnya ketika ya menghadapi seperti itulah, ada caranya. Oh gitu. Alhamdulillah ya nilainya bagus-bagus. Kadang saya ranking 5 besar, ranking 1, 3 ya. Gitu. Alhamdulillah. Berarti nanti kedepannya tuh mau berwirausaha gitu ya, maksudnya dagang gitu. Apa maksudnya bisnis lah. Ana juga ada kepikiran pengen nernak. Atau ini kedepannya nih nanti. Iya, udah itu nernak kambing apa sapi. Tapi ya yang kecil-kecil dulu lah. Iya. Sesuai budget. Itu aja sih. Berarti enggak tertarik lah untuk terjun di dunia pendidikan ya? Enggak terlalu tertarik. Kalau formal ya, ingat. Karena dakwah itu nggak harus lewat lembaga pendidikan. Ya, dakwah bisa dimanapun, bisa dalam apa, dengan cara apapun. Kayak ini kita buat konten, misalkan antum senang di dunia per-YouTubean, bisa antum sampaikan apa yang sudah antum dapat di pondok, di video, di upload. Banyak cara untuk berdakwah, nggak harus lewat lembaga pendidikan formal. Betul. Nah, ini setiap orang pasti kan yang namanya kita laki-laki nanti kedepannya kan pasti pengen menikah lah ya. Antum pasti kan ada keinginan nikah. Coba nggak tanya, ada nggak kriteria ya, standar yang antum ingin terapkan untuk nanti calon istri antum itu apa gitu? Saya mau menikah dengan wanita yang kriterianya seperti ini. Pasti ada. Pasti. Ya? Yang pertama itu dia itu solehah lah. Ya, pastilah semua laki pasti ya. Pengen wanita yang solehah, maksudnya nggak terlalu solehah banget lah. Terus yang kedua, dia paham fikih wanita. Kenapa itu? Karena ini kenapa ya, anak itu berbeda karena anak sendiri itu mempelajari fikih wanita ribet. Memang ribet ya, benar. Lebih banyak Ya. ketimbang fikih laki-laki Ya. Makanya cari wanita yang betul-betul dia paham sama fikihnya sendiri. Iya.
Terus yang ketiga tuh cantik lah. Cantik kan relatif Gelis. ya. Cantik kan relatif. Cantik di Ana belum tentu cantik di Antum. Cantik di Antum belum tentu cantik. Ya relatif lah sebenarnya. Terus yang selanjutnya dia punya hafalan Quran. Yang mungkin nggak harus 30 juz lah. Nggak muluk-muluk amat. Penting mungkin gitu ya. Sejus mungkin alhamdulillah gitu ya. Tapi jangan sejus-sejus amat gitu ya. Saya paling nggak suka ya 5 juz misalkan ya. Enggak. Kenapa? 5 juz nggak mungkin ya. Dari 5 juz nggak mungkin, mending 30 juz mungkin ya kan. Berarti ya isinya dia punya hafalan ya minimal dia tuh harus mungkin dengan hafalan yang dia punya gitu. Guna apa? Guna tuh nanti ketika sudah punya anak kan bisa mewariskannya, mengajarinya. Jangan dia nggak kenal sama sekali Quran. Karena kalau kita sudah menikah itu kesibukan kita itu kadang untuk mengajari istri itu susah, makanya ya bukan semuanya kita waktu untuk itu mencurahkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Nanti makanya, kita malah sibuk sama istri bukan sibuk sama anak malah. Iya. Jadi antum pengennya dia ya sudah ada minimal dia hafalan Al-Quran lah ya mungkin gitu. Terus yang selanjutnya itu ini Pak, apa sih, humoris. Humoris ya. Kenapa humoris? Karena kayak misalkan kita pagi kerja ya kan, pulang-pulang sore kita penat, pusing kepala ya kan, terus wanita istri kita cuek aja kan. Saya pengen gaplok kan, aja gitu. Iya. Kalau humoris kan enak, kita datang gitu. langsung dihibur. Jadi buat bahan hiburan ya kan. Itu. Terus yang terakhir itu ini Pak, menerima apa adanya. Itu yang paling penting bagi saya. Gitu. Jadi saya pekerjaannya apa, terus kayak misalnya pendapatannya bagaimana, dia menerima. Yang penting kan kunci dari ini tuh apa ya, menikah itu bukan dengan syarat punya pekerjaan tapi tetap bekerja. Kuat gitu. Bagus, mantap ya. Udah ya? Udah itu aja berarti cuman kriterianya ya. Kriterianya itu aja. Oh, ada lagi satu loh Pak, yang ketinggalan. Nggak suka yang matre. Maksudnya oke lah kita nakahi istri, tapi ya nggak terlalu berlebihan lah. Semua ada produk gitu, baru langsung sikat. Ya. Lihat orang lain pakai apa, iri jadi. Mas itu sebelah itu istrinya cincinnya gelang di mana-mana ya. Di sini gelang ya. Di sini apa kalung di sini? Rantai. Nah ya penting itu. Itu aja sih Pak. Pokoknya mau menerima antum apa adanya ya. Nggak matre tadi ya. Betul. Berarti nanti kedepannya ini antum mau kuliah atau mau gimana? Apa mau berwirausaha tadi? Kalau pengennya sih ya berusaha Pak, bisnis. Saya pengen mendalami ternak tuh Pak. Kenapa coba? Kenapa saya milihnya ternak? Kayak domba, kambing. Karena itu sunnah Nabi apa gimana? Sunnah para jobnya Nabi Pak. Di situ kita diajari kesabaran, kepemimpinan, bagaimana mengatur ya. Iya benar. Cuman juga kita ketika bisnis itu tuh ngelihat sikon sama tempat. Soalnya kan sekarang banyak masyarakat kan, jadi nggak disetujui karena mungkin baunya atau apa. Iya. Terakhir nih, quotes yang untuk saling memotivasi kita. Mungkin antum punya quotes yang bagus yang mungkin udah antum persiapkan dari sekian lama antum mondok atau gimana? Oh ada. Apa tuh? Intinya kalau pengen sukses ya, selain yang antum ketahui kayak misalkan sering beribadah, bermunajat gitu kan, terus berbakti, itu ada satu yang penting. Sholat malam. Sholat malam. Iya. Kenapa? Karena rata-rata orang sukses itu dia tidurnya cepat, bangunnya cepat. Bangun lebih awal kayak di sepertiga malam terakhir kan. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur. Jadi dia udah bangun, sholat malam, terus habis sholat malam ya 3 lah minimal. Doa, itu udah. Karena disitulah waktu yang Nabi bilang itu, sampai Nabi pun mendoakan Allah ngebarik li ummati fi bukuriha kan. Nah itu. Terus juga yang
Sholat malam ini termasuk kebiasaan, Pak. Kebiasaannya orang-orang terdahulu. Orang-orang soleh lah gitu ya. Dan juga salah satu bukti aja nih, kasih contoh Presiden Habibie. Habibie. Itu, Pak, kunci kesuksesannya itu dia bangun malam, Pak. Sholat malam ya. Coba sampai sekarang karya beliau itu dikagumi sama rakyatnya kan. Ya bukan cuma orang Indonesia, seluruh dunia hampir mengakui keilmuan beliau. Berkah betul-betul. Berkah ya.